Hai teman-teman, mari kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat sore. Berjumpa kembali dalam ibadah Kids Conference Ministry pada sore hari ini. Ayo semuanya duduk tenang dan siapkan hati untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Bersama kita akan pujian Selamat Sore Bapa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik, kita sama-sama tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami tahu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, di tengah hingga akhirnya berjalan sesuai dengan kasih-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di sini memimpin setiap kami. Bersyukur Kau baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, apa kabar sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yeay, yeay, yeay. Sekali lagi, apa kabar sore hari ini? Dahsyat.
penampilan dari teman kita. Jalan kita jalan sukanya setiap hari. Jalan kita Yesus semuanya. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak tinggalkan sendiri, yang harus selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga punya tinggi. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak tinggalkan sendiri, yang harus selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga punya tinggi. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak tinggalkan sendiri, yang harus selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga punya tinggi. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat sekali, Dia baik buat saya. Oke, adik-adik, pada siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian sebab segala sesuatu. Oh, alukan dalam kekayaan hikmat
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, semua ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami belajar untuk melakukannya Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, pakai kakak akan menyampaikan firman-Mu, urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Apa yang akan kita lakukan adik-adik sebelum mendengar cerita firman Tuhan? Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk adik-adik. Nah, sore hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang murah hati. Tentang apa adik-adik? Murah hati. Nah, adik-adik tahu apa artinya itu murah hati? Murah hati itu adalah penuh belas kasih, mudah, dan suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Apa itu murah hati? Murah hati adalah sikap hati yang penuh dengan belas kasih, suka, mudah memberi, dan tanpa meminta balasan. Nah, firman Tuhan sore hari ini terambil dalam kitab Lukas. Ayo yang sudah bisa baca Alkitab, ambil Alkitabnya. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-25 dan 3-37. Lukas pasal 10 ayat 25, kakak akan baca ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, kakak baca sampai di situ saja adik-adik. Dan tiba saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan lewat film yang akan ditampilkan sore hari ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita firman Tuhan lewat film. Nah, di situ diceritakan apa adik-adik? Ada seorang Samaria yang baik hatinya, yang murah hatinya. Diceritakan di sana bahwa pada suatu kali ada seorang yang dipukul oleh penjahat. Dan akhirnya orang tersebut dia tergeletak di jalan dengan pukulan-pukulan, ada darah di mukanya, ada luka-luka. Dan ketika dia tertidur di jalan, lewatlah orang Lewi. Orang Lewi lewat dan hanya melihat, tidak ada belas kasih untuk menolong. Kemudian orang Lewi lewat pergi, datang lagi seorang imam. Nah, ketika dia melihat, dia juga cuma lihat, dia pergi lagi adik-adik. Dan terakhir lewat seorang yang orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat ada orang di pinggir jalan yang habis dipukul, habis dirampok, kemudian dia timbul belas kasih, dia menolong orang tersebut, dia mengobati, dia bawa di penginapan untuk dirawat. Nah, itu adik-adik contoh orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang mau menolong, orang yang mau memberi tanpa meminta balasan kembali. Nah, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kakak, kepada adik-adik semua, kita harus menjadi anak Tuhan yang murah hati, menjadi anak Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Ketika kita memberi pertolongan, kita tidak mengharapkan balasan. Nah, kakak kasih contoh. Adik-adik nanti satu waktu, adik-adik pasti akan kembali ke sekolah. Nah, bagaimana kita memiliki rasa belas kasih yang suka memberi tanpa meminta balasan? Adik-adik, adik-adik nanti sudah bersekolah kembali. Kemudian adik-adik, mama kasih bekal. Misalnya mama kasih bekal 3 roti. Kemudian adik-adik punya teman yang dia tidak membawa uang jajan, dia tidak membawa makanan. Nah, adik-adik bisa memberi roti 1 untuk temannya. Tapi jangan minta balasan ya adik-adik. Jangan bilang, kita kasih anak ini besok anak kasih pulang-pulang anak kasih pak kita. Nah, itu bukan sikap orang yang murah hati, bukan sikap anak Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tapi itu memberi, minta imbalan, minta balasan. Tuhan tidak suka seperti itu. Bisa juga adik-adik mungkin kalau adik-adik di rumah, adik-adik bisa menolong orang tua, membantu orang tua. Itu juga merupakan bukti kita memiliki belas kasih. Tapi jangan bilang mama, papa kita bantu Tapi ada DP ini dan tuh mama kita bantu, belikan kita ini nih mama. Bukan belas kasih, bukan orang yang murah hati. Kenapa? Karena menolong ingin mendapatkan sesuatu. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, kita memiliki belas kasih, kita memberi tanpa balasan. Nah, apa yang firman Tuhan bilang untuk orang yang murah hati? Firman Tuhan bilang di dalam kitab Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati akan berbahagia, Tuhan yang akan membalas. Dan firman Tuhan katakan juga di dalam kitab Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga adalah murah hati. Jadi kalau adik-adik bilang saya anaknya Tuhan Yesus, berarti adik-adik juga harus sama seperti Tuhan Yesus yang murah hati.
hati yang suka menolong, yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, Tuhan akan menyayangi kita ketika kita mau belajar menjadi anak-anak yang suka memberi, yang suka memiliki belas kasih, yang memiliki hati yang murah hati kepada orang lain, kepada sesama. Itu yang Tuhan sayang. Tadi Tuhan bilang dia akan berbahagia. Adik-adik mau hidup bahagia? Adik-adik mau hidup bahagia? Mari belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus murah hati dan Tuhan Yesus mau orang jadi anak-anak juga harus murah hati sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik mau toh menjadi anak-anak yang murah hati, menjadi anak-anak yang penuh belas kasih, yang suka memberi pertolongan, menolong orang lain tanpa meminta balasan. Orang kuliah toh tadi itu film orang Samaria itu dia nyandak minta balasan dan Tuhan pasti yang akan membalas. Demikian juga dengan kita. Ketika kita murah hati, Tuhan yang akan membalas setiap kebaikan kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami sore hari ini agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki belas kasih, menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, yang suka menolong, suka memberi tanpa meminta balasan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, ajar kami Tuhan sehingga kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan mau, menjadi sama seperti Bapa di surga yang murah hati. Bersyukur buat firman-Mu, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah dengarkan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan masing-masing. Saat ini tiba saatnya kita berikan persembahan. Namun sebelum itu kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Saat ini kami akan beri persembahan. Biarlah Engkau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Oke, mari bangkit berdiri semuanya. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Adik-adik tetap dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ku sembah kami sembah Engkau sepanjang kehidupan
kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus terus tolong kami, jadikan kami anak-anak yang murah hati seperti Engkau Bapa di surga yang murah hati. Biar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi terang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak yang sudah melayani sore hari ini. Kembalikan kekuatan baru, urapan baru, dan Tuhan Yesus terus pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Adik-adik juga yang sudah ikut ibadah pada sore hari ini, biar Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, kepandaian, jadi milik bagian adik-adik yang ada, bahkan orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.